kali ini kita akan berbicara tentang yang dirame di jagat maya, yaitu garam ruqyah. Menurut syariat Islam sendiri, apakah pada masa-masa sebelumnya, yaitu kayak Nabi, kemudian sahabat dan para tabi'in itu pernah melakukan ruqyah garam itu sendiri, Ustaz? Dalam hukum syariat boleh-boleh saja kalau meruqyah garam, karena Nabi juga melakukan hal itu. Nabi pernah melakukan, Ustaz? Pernah. Rasulullah berdoa atau meruqyah bimilhin wa ma'in, dengan garam, dengan media garam dan air. Yang dipermasalahkan di sini tuh garam ruqyah sendiri, marketingnya atau apanya, Ustaz, yang dimasalahin di sini? Sebenarnya klaim-klaimnya itu, Mas, buat ngelarisin dagangan, buat jodoh, buat menghilangkan aura negatif. Itu klaim-klaim itu kan ibaratnya masih klaim sepihak. Polemik garam ruqyah ini jadi kemana-mana kalau saya rasa. Dan dikiranya setiap praktisi ruqyah itu jualan garam. Soalnya saya juga jadi korban, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bersama saya, Haidar Ali, dalam program Bincang Ruqyah bersama Ustadz Muhammad Faizar. Ustadz, bagaimana Ustadz kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Kita kali ini switch position ya, tukeran tempat bersama Faizar, biar ada face baru di sini. Oke. Untuk pertemuan kali ini, kali ini kita akan berbicara tentang yang dirame di jagat maya, yaitu garam ruqyah. Oke, nanti kita berbicara apa hukum dari garam ruqyah, bagaimana sisi syariat melihat garam ruqyah tersebut. Oke, kita langsung saja tanya kepada beliau, Ustadz Muhammad Faizar. Ustadz, mau bertanya nih, Ustadz. Ini kan lagi rame, Ustadz. Orang-orang lagi membahas tentang garam ruqyah. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang bilang ini produk dukun, ada yang bilang ini sesuai dengan syariat Islam, begitu, dan lain-lain. Nah, kalau menurut rujukan dari Ustadz kan, menurut syariat Islam sendiri, apakah pada masa-masa sebelumnya, yaitu kayak Nabi, kemudian sahabat dan para tabi'in itu pernah melakukan ruqyah garam itu sendiri, Ustadz? Menarik ini ya. Soalnya polemik garam ruqyah ini jadi kemana-mana kalau saya rasa. Dan dikiranya setiap praktisi ruqyah itu jualan garam. Soalnya saya juga jadi korban, Mas. Wah, ini sebenarnya juga lagi korban juga nih. Korbannya apa coba? Video saya dicomot sama mereka yang jualan garam ruqyah. Dipotong gitu? Dipotong, tapi suaranya diubah pakai AI. Kita udah bicara baik-baik, tapi sana malah lebih ngegas. Iya, malah nantang waktu itu. Ada nama mereknya, saya nggak sebutkan. Ada beberapa kan. Terus kan dari tim IT ngelihat kok ini gambarnya pakai gambar saya, video-video saya waktu itu, video tahun 2016 waktu di Malaysia waktu itu. Kajian di salah satu majelis taklim namanya Darussalam, dipotong sama mereka. Kemudian suaranya pakai AI, seakan-akan saya mempromosikan garam ruqyah. Nah, itu di situ tentu saya sangat dirugikan ya. Iya. Saya nggak jualan, nggak dapat keuntungannya. Betul. Ya kan? Kemudian gambar saya dipakai, suara diubah. Itu jelas penipuan gitu. Menipu atas nama tokoh ya kan kayak gitu. Dan tentu tidak amanah. Ya kan, syarat dari pedagang, dan Rasulullah itu mencintai sekali profesi dagang. Nggak ada salahnya berdagang ya, apapun itu. Asal produknya produk yang halal dan juga jelas nyata manfaatnya gitu kan. Tapi ketika dia tidak amanah, otomatis kan tidak sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Nah, mereka kan menarget jamaah saya supaya percaya, oh, Ustadz Faizar jualan garam tuh, beli, padahal bukan produk saya. Kan penipuan itu. Berarti kata Nabi apa? At-tajirul aminus shadiqul muslimu ma'as syuhada yaumal qiyamah. Atau dalam riwayat lain, ma'an nabiyyina was-siddiqina was-syuhada yaumal qiyamah. At-tajir, pedagang yang amin, terpercaya, soduk, yang jujur, ya kan?
dia muslim, maka mereka akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada, orang-orang yang mati syahid di yaumul qiyamah, di hari kiamat. Lah ini gimana? Percayanya udah nggak terpercaya kan gitu Sudah ya. nggak terpercaya. Sedikit curhat dulu lah. Iya. Ya. Karena emang nggak cuma Ustadz ya, ternyata Ustadz. Banyak, Kalau dilihat nggak cuma banyak- saya. Banyak tokoh-tokoh ulama di Indonesia gitu. Ustadz lain yang punya nama besar ya. Iya. Ustadz Abdus Somad. Saya sampai WA ke Ustadz Abdus Somad waktu itu, Ustadz, antum jualan garam kan? Itu AI katanya. Oh iya. Aduh. Sama ini saya juga kena tuh. Aduh, ini parah ya. Terus ada Syekh Ali Jaber juga. Ali Jaber, Fotonya rahimahullah. dipampang di situ kan gitu. Ya Rob. Sebenarnya di situ masalahnya ya. Tapi Pak, kalau perkara meruqyah garam itu dalam hukum syariat boleh-boleh saja kalau meruqyah garam, karena Nabi juga melakukan hal itu. Nabi pernah melakukan Ustadz? Pernah. Garam itu dijadikan sebagai media ruqyah. Tapi ini jangan dipotong ya. Nanti yang jualan garam dipotong buat pembenaran nanti. buat Nih, pembenaran. bahwa Nabi itu pernah nih gitu. buat materi promosi mereka kan Promosi, gitu. gitu. Ya intinya kalau mau jualan yang inilah, yang jujur kan gitu kan. Kemudian kalau ditegur ya yang sopan juga kan. Oh, malah dibilang jangan sok besar lah namanya. Soknya dibilang gitu tuh. Jangan sok besar tapi pakai namanya buat Nah. promosi. Itu gimana? Katanya gini, kalau bukan pakai model manusia suruh pakai model setan katanya gitu. Ini kok malah lebih galak. Aduh. Memang kayaknya sangat menguntungkan ya, menggiurkan sekali memang. Garam krosok lah, garam Iya, krosok garam krosok. dikemas. Garam krosok berapa sih harganya tuh? Nggak tahu ya sekilonya itu berapa itu? 10.000 palingnya. 10.000 kalau di warung-warung ya. Kalau Yang- satu ini ya, Yang satu. gede itu. Nah itu bisa dijual sampai ratusan ribu Nah, iya. dengan embel-embel ruqyah. Nah ini sebenarnya masalahnya di sini. Nah ini kita membahas dulu tentang hukum Hukum. meruqyah garam ya. Saya kutipkan di buku Mukjizat Penyembuhan Ayat Al-Qur'an ini. Hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan begini, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin yusolli fawada'a yadahu 'alal ardi faladaghathu aqrab. Nah, ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu malam beliau sholat, beliau meletakkan tangannya ketika sujud itu di tanah. Di tanah. Kemudian disengat sama akrab, kalajengking. Disengat tangan beliau yang mulia. Fanawalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bina'lih, kemudian ditapok, dibunuh kalajengkingnya. Faqatalaha, ya, dibunuh sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falaman sharafa, ketika selesai dari sholatnya beliau mengatakan la'anallahu al-aqraba ma tada'u musalliyan wala ghairahu au nabiyan wa ghairah. Semoga Allah melaknat kalajengking, dia tidak meninggalkan atau tidak membiarkan orang yang sholat atau tidak sholat, tidak membiarkan Nabi dan yang selainnya kecuali akan disengat. Jadi Rasul tuh sedikit mangkel gitu ya. Karena lagi sholat kok Padahal nggak ganggu ya. Disengat. Nggak ganggu, disengat. nggak ganggu, nggak apa kok tetap disengat. Sehingga kalajengking ini salah satu dari hewan yang kita ini dianjurkan buat membunuhnya karena memang membahayakan gitu. Summa da'a bimilhin wa ma'in. Nah ini dia. Kemudian Rasulullah berdoa atau meruqyah bimilhin wa ma'in, dengan garam, dengan media garam dan air. Jadi garam dicampur air, diruqyah sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'alahu fi ina'in. Kemudian garam dan airnya ini diletakkan di suatu bejana ya. Tsumma ja'ala yasubbuhu, kemudian disiramkan ala isbi'ihi, di jari yang disengat sama kalajengking itu. Wa yamsahuha, dan diusapkan di bagian yang ada sengatannya. Wa yaqra'u bi qul ya ayyuhal kafirun wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Nah, di ruqyahnya itu dengan membaca surat Al-Kafirun, Al-Falaq, dan surat An-Nas. Nah, hadis ini menjawab bahwa kita boleh meruqyah air, boleh juga meruqyah garam, boleh juga meruqyah dengan media-media yang halal secara zatnya untuk meruqyah diri sendiri ataupun orang lain. Jadi secara hukum boleh. Secara hukum itu boleh. Kalau kita pakai bahasa garam ruqyah itu sebenarnya boleh. Boleh. Meruqyah garam itu boleh. Meruqyah garam untuk media pengobatan di situ meruqyah, boleh. Iya. Karena Nabi juga SAW pernah. Tapi ingat ya, yang namanya garam ya garam sendiri, ruqyah ya ruqyah sendiri.
Dalam pengobatan untuk misalnya sihir, gangguan jin ataupun ain, mengambil garam ataupun air. Garam dan air ini bukan termasuk ruqyah, namanya nusroh. Ini perlu dibedakan ya teman-teman. Ada nusroh, ada ruqyah. Ruqyah ini termasuk bagian dari nusroh. Nusroh itu pelepasan energi negatif dari ain ataupun penyakit metafisik yang lain. Contoh nusroh-nusroh yang ada dan ramai hingga saat ini dilakukan adalah bidara. Daun bidara itu nggak pernah diajarkan Rasulullah SAW untuk terapi. Nggak ada dalilnya. Silakan cari di Kutubus Sittah atau di Kutubus Tis'ah sekalian. Nggak ada dalil Rasulullah menganjurkan pakai bidara, pakai sidr. Nggak ada. Daun sidr, daun bidara dulu digunakan untuk memandikan mayat. Bukan untuk memandikan orang kesurupan atau kena gangguan sihir. Nah, hal ini baru muncul atas dasar ijtihadnya Wahab bin Munabbih rahimahullah. Tabi'in. Wahab bin Munabbih. Itu kan meninggal beliau agak jauh ya. Nah, Wahab bin Munabbih bereksperimen. Melakukan tajribah atau eksperimen. Orang yang kena sihir kok dimandiin bidara rata-rata pada sembuh nih. Akhirnya dirumuskan. Orang kena sihir, nusrohnya bisa menggunakan daun bidara. 7 helai ditumbuk, ditaruh di gelas, sedikit 3 tegukan untuk diminum 3 tegukan, selebihnya untuk diusapkan di bagian yang sering sakit atau terindikasi sihir itu selalu muncul di situ. Misalnya di kepala, di tengkuk atau di dada, itu bisa diusapkan dengan daun bidara yang sudah dicampur sama air. Nah, ini kaitannya melebar sampai ke sana-sana gitu ya. Karena misalnya garam justru malah pernah diajarkan Nabi SAW. Bidara nggak pernah diajarkan Nabi, tapi ketika bermanfaat maka masuk kepada koridor sabda Nabi SAW, man istata'a an yanfa'a akhahu falyanfa'. Barang siapa di antara kalian yang bisa menyalurkan manfaat untuk saudaranya, hendaklah dia menyalurkan manfaat itu. Di sini mafhum ya? Ya, mafhum. Udah clear lah ya. Berarti maksudnya nusroh ya, Ustaz? Nusroh. Dan ini dibolehkan meruqyah garam. Beda perkara ketika garam ini mau dijual. Kalau saya pribadi tidak menjual garam. Kenapa? Karena orang itu jadi akhirnya menggantungkan secara berlebihan kepada peruqyah. Lah tujuan kita mengedukasi dengan ruqyah ini kan supaya tauhid terbangun. Siapa gunanya kalau misalnya kita sudah memberikan banyak tutorial, banyak menulis buku supaya masyarakat itu bisa meruqyah diri sendiri tapi masih bergantung ke kita. Lah apa gunanya? Iya. Mending nggak usah bikin buku, nggak usah bikin channel YouTube. Langsung bikin aja kayak rumah terapi langsung aja gitu. Bikin pelang aja di depan rumah. Klinik ruqyah Muhammad Faizar misalnya. Nah, saya kan nggak pernah bikin klinik dari dulu sampai sekarang. Kalau klinik kita fokuskan di yayasan. Itu pun sirkulasi keuangan yang masuk buat kehidupan yayasan. Bukan masuk ke kantong pribadi para pengurus apa pembinanya. Iya. Emang misinya emang memahamkan umat ya. Memahamkan. Bahasanya mereka bisa ngobatin diri sendiri loh gitu. Saya memang jualan ya produk-produk ruqyah nih kayak gini, kayak herbal-herbal. Nah, ini produk yang pertama kali saya jual. Ya, ini produknya Ustadz saya namanya Ajwa Sidr Prima. Ini sudah saya maklon, saya izin untuk pakai merek sendiri. Prima itu nama angkatan saya di kantor untuk mengenang dulu waktu pengkaderannya. Ini yang mengawal dakwah ruqyah saya kemana-mana gitu. Ketika ngobatin orang, saya sering menyarankan untuk pakai ini, herbal ini. Dan ini jelas manfaatnya, secara ilmiah juga jelas. Secara ilmiah juga. Kan ramuan jamu, nggak hanya sekedar garam yang bisa beli di warung. Ini kan butuh proses, butuh diolah di pabrik. Nggak asal-asalan. Nggak asal-asalan. Ada ajwa, ada bidara, kemudian pakai bahan-bahan herbal lainnya, racikan Ustadz saya itu. Ya, jadi kalau ketika ini dipasarkan ya seenggaknya saya masih bisa mempertanggungjawabkan dari sisi khasiatnya gitu loh. Bisa menyajikan ke umat, ke konsumen bahwa ini memang berkhasiat juga secara ilmiah, bagus buat badan. Nah kalau garam kan tinggal beli aja di warung. Bermanfaat itu, Ustaz. Ya memang buat perasa. Buat masakan ya. Buat masakan. Bahkan buat terapi juga bisa tuh. Tapi ngapain kalau saya jualin? Ya, karena emang produk itu udah tersebar luas di masyarakat ya, Ustaz.
Dan itu garamnya tuh nggak beda, Zat. Maksudnya kandungan garamnya tuh nggak beda sama garam-garam yang lain gitu. Ya enggak dong. Kan itu cuma garam krosok, Mas. Garam krosok terus kemudian kemasannya dibikin lebih elegan. Ya, Kemudian ada embel-embel rukyah. Lah nggak tahu tuh di rukyah betulan apa enggak. nggak tahu gitu. Lah iya. Ya syukur di rukyah betulan. Lah kalau enggak, siapa yang bisa menjamin kalau garam itu benar-benar di rukyah? Iya, ya. Kan enggak tahu. Nggak tahu. Iya, makanya saya pribadi saya saya menegur juga tuh ke tim CV ya yang jualin kayak beginian. Jangan pakai ada embel-embel rukyah. Misalnya ini sudah di rukyah sama Ustadz Faizar tuh. Jangan jual itunya. Orang juga udah tahu kok saya ahli rukyah ya. Yeah. Walaupun tanpa harus ditulis seperti itu. Dan perkara herbal itu di rukyah apa enggak? Ya memang di rukyah. Memang di rukyah, tapi saya enggak jualan itunya. Tidak menyematkan kata-kata rukyah itu kepada setiap produknya. Dan memang kalau yang ini karena ajwa, saya mengklaim di sini bisa untuk membantu proses rukyah mandiri, pelepasan sihir, gangguan jin ya karena berdasarkan hadis ya dalil. Kan ajwa. Ini ajwa juga impor ekspor. Impor dari Madinah langsung Ustaz saya itu. Man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwa lam yadurruhu dzalikal yaum sumun wala sihrun. Siapa yang berbagi hari dengan 7 butir kurma ajwa di hari itu tidak kena sihir maupun racun. Itu kan jelas ada dalilnya, maka saya menisbatkan ya pada dalil itu. Dengan khasiat-khasiat yang lain bisa buat bronkitis, hepatitis, buat jantung, dan lain-lain lah, ada banyak ini. Termasuk yang candu rokok bisa buat membantu untuk itu. Tapi nggak ada buat lancarin rezeki ya, Seth? Oh iya jelas. Mau lancarin rezeki bukan minum herbal. Jualan herbalnya. Jualan, jadi reseller. Jadi reseller. Tapi kadang-kadang ada tuh ya khasiatnya melancarkan rezeki. Saya khawatirnya nanti dibilang, persaingan bisnis tuh, persaingan usaha. Iya. Padahal nggak gitu maksudnya. Karena saya juga dituduh katanya jualan garam rukyah. Ya saya konfirmasi dong, saya klarifikasi bahwa saya nggak jualan garam rukyah, tapi ini produk-produk saya. Nah, saya nggak klaim ini madu rukyah. Sudah di rukyah, bisa buat ngencarin jodoh. Aduh. Bahaya dong. Aduh, bahaya. Saya minum terus tadi. Madu rukyah, pelancar skripsi. Wah, langsung ini. Gitu. Semester akhir pada minum. Langsung beli ya. Jadi kalau saya jualannya ini madu, probiotik. Ya, kalau ini memang pakai probiotik siklus. Ada formulatornya. Ya dari tim kami. Yeah. Yang dia memang seorang herbalis juga. Oh, yeah. Kan saya pribadi juga pernah belajar herbal juga kan kursusnya bukan hanya sekedar rukyah. Kalau rukyah memang dari dulu udah kayak hobi ya dari kecil. Tapi selain itu saya belajar herbalogi juga, belajar pijet gitu. Tapi sekali lagi itu memang bukan buat umum. Nggak kuat saya nerapi banyak orang tuh. Ya, mungkin orang-orang terdekat aja. Orang-orang terdekat buat keluarga. Kayak ini misalnya, saya nggak jualan madu rukyah. Nah, ini madu yang dicampur dengan banyak sekali bagian-bagian dari lebah itu sendiri kayak royal jelly, bee pollen, kemudian propolis, ada propolis, lengkap lah pokoknya. Iya. Ya itu ya harganya ya nggak jauh jomplang dari modalnya nggak sih? Iya. Kayak yang garam itu. Ya maksudnya biar teman-teman itu tidak menuduh ya, jualan garam rukyah atau mentang-mentang terkenal sebagai tukang rukyah kemudian memanfaatkan situasi. Enggak, saya nggak jualan garam rukyah. Kalau pernah ada yang mendapati video saya dipakai, ya itu bukan saya jualan, tapi saya sedang menjelaskan ilmu bahwa Rasulullah pernah merukyah garam. Dan misalnya ada yang nanya lagi, gimana kalau kita ngerukyah masakan? Ya boleh-boleh aja. Boleh, Ustaz. Bikin kafe rukyah juga. Kafe rukyah, Ustaz. Haknya ya hak yang punya modal. Iya, betul. Kafe rukyah. Jadi ada nanti kopi rukyah. Ya? Kopi rukyah, Ustaz. Efeknya apa itu? Efeknya nggak tidur, kan ada kafeinnya.
Jadi bahagia ya. Jadi bahagia. Bahagia itu ya karena apa? Karena ada kafein itu kan. Kayaknya itu ada. Menenangkan itu. Ditambah ruqyah jadi tambah sakinahnya nambah. Asik. Jadi ide bisnis itu nanti. Boleh itu. Kafe ruqyah. Ya. Ya kayaknya belum ada ya, Sat? Belum ada itu. Belum bisnis itu. Nah, nanti dikira ini jualan agama. Aduh. Ini soal jualan agama jualan juga agama, kayaknya kita- mesti dijelaskan. Iya, maksudnya begini, harus diperjelas yang dimaksud jualan agama itu apa. Karena nantinya efeknya bisa jadi rancu kemana-mana. Apakah nanti kayak Guru TPQ Guru bisa TPQ dibilang jual beli jual agama. karena kayak membuat pendaftaran kemudian ada Lah iya. bayaran gitu. Padahal loh, Al-Quran ilmu Allah kok harus bayar. Repot kan? Nanti dosen tafsir Quran dibilang jualan agama juga. Ustadz-ustadz di pesantren dibilang jualan agama. Nah ini jualan agama ini kemana arahnya? Ya, Itu harus jelas. Perlu itu. diperjelas lagi Nah, nih. soalnya framing ini kok sekarang saya agak ngeri ya. Bukan berarti karena saya ustadz atau santri atau dai, kemudian saya merasa terusik, enggak. Saya khawatirnya nanti ke lembaga-lembaga keagamaan, misalnya sekolah-sekolah swasta yang terkenal, SPP-nya lebih internasional tinggi. biasanya sekolah-sekolah internasional Iya. tapi yang basisnya Islam. Iya. Apakah hal itu juga bisa dikatakan sebagai jualan agama? Kalau saya menurut saya gini, Gimana, Sat? ini berangkat dari ketidakfahaman masyarakat tentang tafsir mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Nah, itu. Nah, itu pembahasan. Itu apa itu yang dimaksud? Yastaru gimana? Justru lebih tamanan Yastaru nabihi tsamanan qalila kan itu. Banyak sebenarnya ayat-ayat ini tersebar nggak hanya di Baqarah ya, ada Iya. banyak. Nah, mereka itu menjual ayat-ayat dengan harga yang murah. Kita lihat dulu dong asbabun nuzulnya. Sebab kenapa ayat itu turun. Kemudian ayat ini disampaikan Allah itu untuk kejadian yang mana sih? Ternyata kita tahu kan bahwa ayat-ayat yang semisal dengan ini adalah ayat-ayat yang turun kepada para rahib-rahib Yahudi yang mereka meninggalkan nahi mungkar. Bukan amar ma'ruf. Amar ma'ruf mereka melakukan amar ma'ruf, tapi mereka nggak berani nahi mungkar. Nggak berani mencegah kemungkaran. Mereka tutup mulut, mereka ubah hukum-hukum Allah sesuai dengan keinginan mereka hanya demi jabatan. Hanya demi status sosial, hanya demi popularitas, hanya demi dicintai sama kaumnya. Ya, gitu. Ini yang menjadikan ayat ini turun. Mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Nah, para guru ngaji nggak masuk dong sama ayat ini. Enggak. Please deh. Guru ngaji, orang yang melakukan pengobatan dengan ruqyah Al-Quran nggak masuk dengan ayat apa? Menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah itu nggak masuk sama sekali. Karena yang dimaksud di situ adalah para ulama-ulama yang mereka diajarkan ilmu sama Allah. Mereka hafal kitab-kitab Allah, menyembunyikan hukum Allah demi keuntungan pribadi. Demi keridhaan pemimpin mereka. Pemimpin-pemimpin yang zalim. Demi mereka itu mendapatkan jabatan-jabatan tertentu. Tahu kan kisahnya Bal'am bin Ba'ura? Nah, kisah ulama Yahudi Bani Israel yang Allah laknat sehingga dipermisalkan seperti anjing. Nah, ini watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Ceritakan kepada mereka wahai Muhammad, naba, berita besar. Seseorang yang kami berikan ayat-ayat kami, dia hafal Taurat, dia paham hukum-hukum Taurat, tapi dia ini menanggalkan ilmunya demi kepentingan duniawi, demi hawa nafsunya, sehingga dia itu diikuti setan sampai tersesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami inginkan, kami kehendaki, kami angkat derajatnya dengan ayat-ayat yang dia telah hafal. Taurat yang dia hafal, kami angkat derajat. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Tapi dia terperosok kepada duniawi dan mengikuti hawa nafsunya. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatrukuhu yalhath. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Maka bermisalnya seperti anjing, kalau dihalau, dia julurkan lidah,
dibiarin aja juga dia juga tetap menjulurkan lidah. Itu permisalan orang-orang yang menjual, yang mendustakan ayat-ayat kami. Ceritakan cerita ini supaya mereka itu berpikir. Nah ini loh yang dimaksud dengan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Bukan yang mengobati orang dengan ruqyah syar'iyah. Karena ada dalilnya. Abu Sa'id Al-Khudri malah mematok harga upah. Aku mau meruqyah asalkan kamu bayar aku 30 ekor kambing. 30 ekor kambing zaman sekarang, bro. Berapa tuh? 1 ekor kambing berapa? Ya, hitung aja 3 juta. 3 juta ya? Ya. Kali 30? 90 juta sekali ruqyah. 90 juta. Dan itu dibolehkan sama Nabi? Iya, dibolehkan. Ya, berarti nggak termasuk kalau matok kayak tarif. Nggak masuk? Nggak masuk untuk. Jadi sama, kiasnya sama kayak orang yang ngajar TPQ. Ngajar jadi dosen, ya, ngajar Quran di pesantren-pesantren. Mereka ngarepkan gaji, ya memang haknya. Bukan berarti kalau mereka ngarepkan gaji, mereka nggak ikhlas. Nggak, rancunya begini, Mas. Apa-apa yang berbau agama itu, kayak nggak boleh. praktisinya itu dituntut buat ikhlas. Dijadikan kayak sapi perah. Tapi kalau non-agama, dibilangnya, oh ini pekerjaan halal. Yeah. Saya itu gemes. Ngajar Quran juga pekerjaan halal. Iya kan? Betul nggak? Betul. Ya. Ngajarin ruqyah juga pekerjaan yang halal, boleh-boleh aja. Ya, tadi ini masih ada hubungannya satu jual agama, kemudian juga kayak tarif itu ya, Sat. Ini tentang mengajarkan ruqyah, Sat. Nah, ada orang-orang yang berpendapat sebenarnya ini ngajarin ruqyah kemudian kayak dibilang kayak fokus di ruqyah kemudian dia mengembangkan ilmu ruqyahnya itu banyak ada sebagian orang-orang yang mengatakan bahwasanya salaf-salaf terdahulu itu nggak melakukan hal itu kayak gitu, Seth. Itu gimana kalau menurut Seth? Para salaf tidak ada yang jadi peruqyah. Kata siapa? Dimat Al-Azdi dia malah menawarkan kan ke Rasulullah. Aku ini rokin, aku adalah peruqyah. Biasa meruqyah orang dan sembuh atas izin Allah melalui tanganku. Dimat Al-Azdi radhiyallahu anhu. Jadi waktu dia masih belum muslim, karena banyak tersebar di orang-orang kaum kafir Quraisy mengatakan bahwa Muhammad itu majnun kan gitu ya, naudzubillah min dzalik, tuduhannya orang-orang kafir. Akhirnya dengan ketulusannya Dimat kepengen membantu Rasulullah. Yeah. Kamu katanya kena penyakit ini, jin itu. Aku adalah peruqyah. Kalau kamu mau, aku akan bantu kamu dengan ruqyah yang bisa aku lakukan. Tapi Rasul menjawabnya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Sampai akhir. Itu pembukaan yang biasa ada di muqaddimah khutbah ya. Dimat sampai waktu itu nangis dia. Karena baru pernah mendengar kalimat yang sangat dalam maknanya hingga sastranya keluar. Aku baru pernah mendengar kalimat yang sedalam lautan. Akhirnya dia langsung membaiat Nabi dan langsung masuk Islam. Ini menunjukkan bahwa para sahabat memang ada yang ahli di bidang ruqyah. Auf bin Malik Al-Asja'i radhiyallahu anhu, dia juga punya ruqyah dan dia juga peruqyah. Amr bin Hazm, keluarganya Amr bin Hazm, dia juga meruqyah. Jadi nggak ada lah istilahnya gara-gara tidak tahu ya, kemudian langsung dikatakan peruqyah itu batil atau pekerjaan yang kotor. Kok keji sekali tuduhannya. Sekarang saya nanya, apakah setiap pekerjaan yang nggak pernah dilakukan para salafun saleh jadi haram? Jadi khabith, jadi buruk? YouTuber misal? Ya enggak, yang berkaitan dengan agama. Ya, berkaitan dengan agama. Itu tur travel umroh dan haji. Memang pernah ada sahabat bikin tur travel dan umroh dan haji? Nggak pernah ada kan? Kenapa kok nggak dikritik? Itu kan juga jual agama ya. Ini sorry ya kalau agak ekstrim. Bukankah travel umroh dan haji juga menawarkan jasa? Itu jual agama nggak? Narasi menjual agama kan bisa merembet sampai ke travel umroh dan haji. Jualan agama nggak?
Karena mereka ada embel-embel agamanya di situ. Lah iya, walaupun jasa Jasa. untuk mengantarkan sampai ke Haromain. Tapi itu dilakukan nggak sama para sahabat? Enggak, mereka berangkat sih. Apa jadi khabith? Ya. Yang khabith secara khusus memang bekam. Ya, pernah disampaikan. Kalau ruqyah justru malah dipuji sama Rasul, dibolehkan. Nah, kalau bekam itu nanti penjelasannya lebih panjang lagi Iya. itu. Intinya ya memang khilaf di situ dan ulama ada yang membolehkan juga tarif bekam. Ya intinya kan banyaklah pekerjaan-pekerjaan sekarang yang berkaitan dengan agama yang itu nggak pernah dilakukan oleh salaf. Keluar dari fi'lus salaf. Ya. Karena memang zaman itu belum ada kebutuhan untuk sampai ke mengadakan travel haji dan umroh. Iya. Belum ada kebutuhan untuk bikin yayasan tentang ruqyah, ya. Belum ada kebutuhan untuk apa? Jadi tukang pijat misalnya. Iya. Ada lagi nggak yang berkaitan dengan agama selain travel umroh dan haji? Ya, lembaga pendidikan juga dulu nggak ada. Ya lembaga pendidikan, pesantren kan. Iya, Zaman dulu kan belum ada. belum ada. Di Darul Arqam kan sama Nabi SAW. Minta bayaran nggak Nabi? Enggak. Terus bayaran dari guru sekarang gimana? Ya kalau konsekuensinya kan sampai ke situ, Mas. Iya. Kok cuma ruqyah aja? Jangan ruqyah cuma baca-bacaan. Ya monggo. Kita juga sudah memberikan tutorial ya. Bacaannya ini. Tapi emang setiap orang yang membaca itu punya ruh. Ngerti dan paham alur penyakit itu kemana. Makanya di Arsada itu tidak hanya sekedar meruqyah, tapi ada konseling secara psikologis, ada pendekatan persuasif. Ya, kita lakukan psikoterapi. Justru psikoterapi itu dalam proses terapi ruqyah ini menduduki persentase lebih banyak. 60% konseling, tazkiyatun nafas bahasa kami. 20%-nya ruqyah, 20% lagi tentang pola sehat itu, ya herbal dan lainnya. Ruqyah cuma 20%. Ya, ibaratnya kita hadir itu untuk sebagai psikoterapis. Sebagai terapis ruqyah sekaligus tempat curhat. Tempat curhat. Dan Mas Haidar kan selaku yang stay di masjid jadi saksi kan. Iya. Nggak setiap orang datang ruqyah saya terima. Iya, Kang. Tanya beliau. Repot nanti kalau nanya saya. Lah ya, maksudnya begini. Kalau memang dianggapnya saya mau nyari keuntungan gampang kan. Gampang. Tiap orang datang ruqyah, oke, monggo. Tarif. Selama ini Ya, ada prosedurnya, emang harus melalui. ya kalaupun sampai ditangani, antum pernah lihat gak saya minta? Enggak. Kita masuk masjid tadi ngesat. Ya paling kan masuk masjid dan lain-lainnya. Ya bukan berarti mau riya atau apa enggak. Ini supaya jangan kok apa-apa ruqyah itu kayak dianggapnya rendah banget. Dianggapnya kok remeh banget, enggak. Maksud saya perjuangkan ruqyah ini sampai ke ranah akademik, sampai ke tahap doktoral ini supaya paling enggak ruqyah itu punya muru'ah, praktisinya punya muru'ah. Enggak kok kasihan banget gitu loh. Di dukun kita dimusuhi, di sini juga dimusuhi juga, dianggapnya antek dukun. Aduh, itu banyak serba salah sama posisinya di situ ya, Sat. Ya tapi bodoh amat sih, karena kita memang moga-moga niatnya selalu Allah jaga untuk selalu berdakwah tauhid ya dengan media ruqyah ini. Lihat kembali lagi ke bahas awal tadi ya, ke keram ruqyah. Kalau untuk penjualan keram ruqyah sendiri itu, Sat, yang dipermasalahkan di sini tuh keram ruqyah sendiri, cara produksinya, marketingnya atau apanya, Sat, yang dimasalahin di sini? Sebenarnya klaim-klaimnya itu, Mas. Kayak misalnya buat ngelarisin dagangan, buat jodoh, buat menghilangkan aura negatif. Kemudian untuk apa lagi tuh? Banyak sih sebenarnya itu ya. Itu klaim-klaim itu kan ibaratnya apa ya? Masih klaim sepihak. Walaupun memang secara tajribahnya para ulama, garam memang bermanfaat ya, bermanfaat untuk penyembuhan, buat detox dan semisalnya. Kenapa nggak? Kalau saya pribadi kenapa nggak jual
garam Himalaya saja yang Iya. lebih jelas khasiatnya. Khasiatnya lebih jelas. Kalau itu kan garam krosok, garam biasa, Mas. Overklaim ini yang tidak amin, tidak amanah, Iya. tidak terpercaya gitu loh. Kenapa nggak sekarang Himalaya itu masukan buat menjual garam rukyah ya? Ya, Bisa kalau saya jualan, mending garam rukyah Himalaya itu lebih Himalaya gitu. khasiatnya secara ilmiah juga jelas ada, ya kan? Mentereng juga ada kata Himalaya itu karena Mentereng ya. Dan saya pakai itu biasanya kalau pagi ya buat netralkan asam Iya. lambung, saya taruh di bawah lidah ya biar luntur dengan enzim-enzim yang ada di sini. itu memang benar-benar terbukti tuh khasiatnya. Tapi kalau garam krosok aja kan setiap orang bisa dan bisa melakukan rukyahnya juga. Sebenarnya unsur kata rukyah ini juga harus jelas ya. Khawatir ada gharar kan di situ. Iya. Ada penipuan. Maksudnya begini, proses rukyahnya itu coba diperlihatkan apa yang dibaca. Ya kan? Kemudian klaim-klaim sepihak tentang buka jodoh, buat rezeki dan lain-lainnya ini juga mesti dikoreksi kan gitu. Mandi ini kemudian jodohnya jadi datang, auranya jadi lebih positif. Ini sudah kok ranahnya apa ya? Saya khawatir ini sudah masuk ke ranah kesyirikan itu, Mas. Sudah geser hati konsumen nantinya. Walaupun sih bilangnya katanya mintanya sama Allah, ya betul minta sama Allah. Tapi dalam kaidah mengambil ikhtiar, mengambil wasilah itu kan ada dua kan. Pertama secara tabii, secara ilmiah harus bisa dipertanggungjawabkan. Kedua secara dalil oke ada. Jelas adanya dari hadis ini. Ada di As-Sahihah, jilid 2 halaman 80 yang tentang garam itu. Di Mustadraknya Imam Hakim juga ada. Buat pengobatan secara dalil adalah oke, garam. Secara ilmiah, nah ini yang harus diuji dulu. Saya belum menemukan jurnal yang lebih dalam ya tentang garam, memang belum saya searching. Barangkali ada. Yeah. Tapi apakah garam bisa buat membuka aura? Nah ini aura apa? Aura positif. Aura-auran. Aura. Itu Mas, kalau saran saya pribadi tidak cocok lah jualan garam kayak gitu. Mending kalau garamnya garam itu tadi Himalaya. Himalaya tuh. Modal Emang modal itu. Dan khasiatnya jelas. Para atibak, para tabib-tabib, praktisi tibu nabawi juga sepakat. Himalaya itu punya khasiat yang lebih daripada garam-garam pada umumnya. Coba lihat ya garam rukyah itu kayak apa bentuk? Krosok biasa. Krosoknya tuh. Kalau saya ngelihatnya. Mending sih beli di warung. Terus saya kasih tutorialnya, kemudian jangan dijual. Boleh itu Zat. Kasih tutorial. Saya kasih tutorial habis itu di video buat promonya. Wah. Video rukyah saya buat ngerukyah garam. Rukyah garam tuh. Tutorial rukyah garam mandiri ya gitu. Jadi nggak keluar dari 100-200 ribu lah ya, 5.000 aja cukup, kemudian dibacain sendiri lah gitu. Dan itu juga lebih aman ya untuk akidah ya Ustaz, karena nggak tergantung dengan benda garamnya itu sendiri, karena klaimnya di situ kan garam ini gini nanti. Iya, bukan hanya garam Mas, klaim tentang perukyah-perukyah yang juga meyakini daun bidara ditakuti jin ini juga nggak benar loh. Dari mana dalilnya jin takut sama daun bidara? Khawatirnya nanti malah dijadikan jimat tasbih kayu bidara. Nanti kalau punya tasbih ini terhindar dari gangguan jin dan sihir. Kan ada aja ide-ide orang. Bukan hanya ide bisnis, tapi ide bisnis yang tidak teratur, tidak terukur, akhirnya nanti malah bisa jadi bahaya bagi akidah juga. Kalau buat terapi rukyahnya, oke lah. Karena itu diminum sama oleskan. Sedangkan bidara sendiri itu kan buat sabun bagus. Ya. Tapi kalau nanam bidara terus terhindar dari sihir, ini nggak benar. Paham ya? Paham. Kalau buat sabun, buat sampo, buat mandi, dikosokkan, buat minum, ini masih nyambung lah. Masih ilmiah lah. Masih ilmiah tuh. Tapi kalau nanam di depan rumah gitu, kemudian atau dijadikan biji tasbih atau tongkat buat nanti digantung kemudian sihir jadi nggak bisa masuk, ini kan beda urusan. Sama kayak garam juga kayak gitu nantinya.
Kecuali garamnya memang buat masak gitu. Campur air buat ngerendam kaki misalnya, atau buat Iya. mandi, oke lah. Tapi kalau buat pelancar rezeki ini kan sudah kebablasan. Ya, pancar rezeki ya kerja. Kerja, bukan mandi garam. Mandi garam, bisa mandi garam sambil live TikTok. Oh iya, live TikTok. Nanti buat ide baru ini. Mandi garam sambil live TikTok nanti, Zat. Ini banyak bercandanya teman-teman, jangan dianggap serius semuanya ya. Iya, iya. Intinya kalau dari saya pribadi ya, lebih baik kalau mau bikin garam rukyah bikin sendiri aja. Mudah kok, mudah. Tapi saya nggak ajarkan ini ya tutorialnya. Tadinya saya mau bikin tutorial, Mas. Iya, Zat. Tapi saya pikir ulang, aduh nanti tak bikin tutorial, nanti disalahgunakan lagi. Iya, rame lagi nanti. Nanti dikiranya saya jualan produk. Garam rukyah syariah jadinya tambahan. Repot lagi nanti malah. Iya, jadi ya, saya udah wanti-wanti juga sama anggota Arsada semuanya, jangan ada yang jualan garam rukyah, jangan ikut-ikutan gitu. Jualan madu lah, jualan madu enggak apa-apa, atau herbal enggak apa-apa, tapi parfum enggak apa-apa. Tapi kalau ke garam kan, nah siapa aja bisa beli garam dan siapa aja bisa membacakan ayat rukyah di situ, enggak butuh apa namanya, proses produksi yang jelimet nanti itu. Kalau ini Zat, ada lagi nih Zat. Kalau garam itu termasuk sejenis sama air rukyah enggak, Zat? Ini sama dalam hadis yang tadi kita bacakan di awal, satu jenis air sama garam. Mineral. Berarti ya masih itulah, jadi ya nggak jual garam, nggak jual air rukyah, Zat. Iya. Ya lagi-lagi kan gini Mas, kalau terkait rukun jual beli itu apa sih sebenarnya? Syarat sahnya itu apa sih? Ketika memang ridho, ya, dan memang nggak ada klaim berlebihan, sebenarnya boleh-boleh saja, Mas. Boleh saja. Boleh-boleh aja. Nggak ada salahnya juga. Nah, ya, itu tadi, misal kan ada orang yang nanya, herbalnya dirukyah enggak? Yeah. Kita jawab ya memang kalau dirukyah kita jawab dirukyah. Kalau enggak ya kita katakan ya rukyah sendiri aja. Baca bismillah itu kan sudah masuk ke rukyah itu sendiri. Yeah. Kalau mau lebih mantep ya dirukyah sama praktisinya juga enggak masalah. Enggak dosa juga. Yang dosa itu ketika overclaim itu, kemudian itu, ya? Mengatakan promosinya itu terlalu hiperbol terlalu berlebihan sehingga seakan-akan produk rukyah itu bisa menjadi solusi atas segala permasalahan sampai melancarkan rezeki. Ini kan sudah menjamah ke ranah rububiyahnya Allah. Iya, betul. Kok sampai ke situnya gitu. Kalau memang melancarkan rezeki ngapain dijual? Tanamnya sendiri garamnya. Memang melancarkan rezeki ya, dijual. Itu cara melancarkan rezekinya dengan cara dijual ya, bukan cara dijual itu. Zat nih, pertanyaan terakhir Zat, sebelum kita cukupkan nih Zat. Dari pembahasan tadi Zat. Nah, kalau penjualan, kalau garam rukyah sendiri Zat, garam rukyah sendiri itu termasuk produk dukun atau bukan Zat? Kalau kita ngelihat dari kasus-kasus yang ada sekarang kayak gitu. Wah, kalau itu produk dukun apa bukan saya nggak tahu ya. Penjualnya kan nggak tahu siapa. Nggak tahu. Ownernya kan nggak tahu itu. Kalau dibilang produk dukun atau enggaknya ya itu harus tahu dulu ownernya siapa, karena itu bisa jadi tuduhan kan. Iya. Bisa jadi fitnahan gitu. Intinya kalau perukyah syariah sendiri ya, sejauh yang saya tahu dari teman-teman founder-founder komunitas yang lain itu belum ada di antara mereka yang jualan rukyah. Jualan apa? Jualan garam, maaf. Jualan garam dengan embel-embel rukyah. Nggak ada. Yang saya tahu dari mereka itu teman-teman dari komunitas lain ada yang jualan sabun, sampo, bidara. Ya masih tahap-tahap yang wajar dengan proses yang memang butuh keahlian dan profesionalitas di situ. Kalau saya jualannya madu, kemudian herbal yang kayak gini dari ustadz saya, ini ajwa, ini pasta ya bentuknya. Kemudian dari komunitas lain jualan buku, jualan parfum. Kalau yang garam memang kalau dalam lingkup praktisi rukyah syariah saya belum menemukan, Mas. Iya, jadi nggak tahu itu dari mana. Jadi ya kita juga nggak boleh dibilang ini
produk dukun nih kayak gitu. Nah, saya juga bikin minyak telon bidara Iya. buat anak-anak itu. Jadi kalau minyak telon kan memang butuh proses yang nggak mudah ya. Iya. Jadi kita memang jualnya di situ. Di Rukyah ya, memang di Rukyah. Tapi saya di marketplace saya tidak memunculkan itu. Enggak langsung. Kalaupun ada nanti laporin ya, nanti pasti insya Allah akan kita hapus karena memang kita udah berkomitmen dari dulu nggak istilahnya dompleng lah. Walaupun memang di Rukyah. Walaupun di Rukyah. Dan Tapi itu menambah khasiat. Saya meyakininya seperti itu ya. Selaku kaum muslimin bahwa ketika benda-benda yang berkhasiat kayak madu, kayak herbal-herbal gitu ya. Ketika dibacakan ayat-ayat rukyah dan doa-doa itu nanti akan ditambah keberkahannya oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan berkah doa itu. Nggih. Bukan berkahnya saya, berkahnya Allah melalui doa yang kita panjatkan dengan ikhtiar-ikhtiar itu. Dan doanya ya Quran. Kalau mau tahu doanya apa ya ada di buku ini. Itu. Dibaca, belajar. Nggak ada yang tersembunyi, semua transparan kalau rukyah itu. Doa-doanya apa semuanya silakan diamalkan. Nah, bukunya sudah ada. Baik teman-teman, ya begitulah nanti tadi bincang rukyahnya bersama Ustadz Faizar tentang tentang garam rukyah ya, sekitar garam rukyah, ada pro kontranya di situ. Teman-teman bisa mengambil hikmahnya dari video ini, semoga bisa mengambil hikmahnya. Kemudian juga teman-teman jangan merasa cukup belajar, terus belajar, pahami konteks di situ, dan ingat hati-hati dalam komen ya. Terima kasih. Saya Hidayat Al-Bashar. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.